Pamekasan. Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16 ketika Ronggo Soekoati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Klabongan Daja ke Keraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintah di Pamekasan, sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis, apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15. Secara geografis, Kabupaten Pamekasan terletak pada posisi 6 derajat 52 sampai 7 derajat 13 lintang selatan dan 113 derajat 19 sampai 113 derajat 58 bujur timur. Dengan batas-batas administratif sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Sampang, dan sebelah timur Kabupaten Sumeneb. Kecamatan Pamekasan merupakan wilayah terkecil dengan luas 26,47 km persegi atau sekitar 3,34%. Secara administratif, Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 13 kecamatan, yaitu Pamekasan, Propo, Telanakan, Galis, Larangan, Pademau, Palengaan, Pegantenan, Pakong, Waru, Batu Marmar, Pasean, Kadur, dan 178 buah desa dan 11 buah kelurahan. Masa pengaruh Hindu-Buddha merupakan masa yang cukup sulit untuk direkonstruksi karena kelangkaan sumber sejarah. Dalam prasasti-prasasti yang terdapat di Pulau Jawa, nama Pamekasan juga tidak ditemukan. Walaupun demikian, kata Madura masih ditemukan dalam prasasti Balawi yang mengatakan Sri Paduka Jayandra Dewi atau Dyah Dewi Prajna Paramita mempunyai sifat guna cara nurupita satyapara yang artinya sangat kaya raya. Anindieng Raras Madura yang artinya cantik, indah, manis, tanpa celah. Dengan demikian, Madura dalam prasasti Balawi disebut Madura sebagai perumpamaan sifat putri Sri Paduka Jayendra Dewi atau Dyah Dewi Prajna Paramita yang cantik, indah, manis, tanpa celah. Tentang kata Madura ini juga terdapat pada lempeng tembaga Kadadu, yaitu dalam tembang atau Kidung Harsawijaya yang disebut Madura Wetan. Islam di Madura pada umumnya dan di daerah Pamekasan khususnya melalui proses yang cukup panjang, bertahap-tahap, dan penuh dengan tantangan. Kesulitan Islam masuk di Madura karena terhadang oleh kebudayaan besar yang sudah mengakar selama berabad-abad yang telah dikembangkan oleh kerajaan Hindu-Buddha. Namun, sesuai dengan watak Islam yang penuh damai dan toleransi, akhirnya Islam mampu merebut keyakinan masyarakat Madura. Maka, Islam sesuai dengan sifatnya yang demokratis membuat penduduk pribumi beragama Islam.
Islam masuk di Madura, termasuk juga di Pamekasan, dimulai dari kehidupan rakyat kecil, bukan dari kehidupan dalam keraton. Agama ini seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa, dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Asia Tenggara dan mulai mendapatkan tempat yang kuat di hati masyarakat setelah penganjur-penganjur agama Islam yang terkenal sebagai Wali Songo memainkan perannya dengan baik dengan cara mengawinkan sifat-sifat agama Islam yang toleran dengan kebudayaan setempat. Islam masuk dan mendapat tempat dalam kehidupan keraton dimulai pada saat pemerintahan Pangeran Suhra di Jamburingin dan Pangeran Ronggo Sukoati di Pamekasan. Di Pamelingan sendiri atau Pamekasan, masuknya Islam berawal ketika pemerintahan Panembahan Ponorogo. Walaupun tidak secara terang-terangan, hal ini dibuktikan dengan kebenaran ucapannya bahwa sebagai bukti dirinya adalah penganut agama Islam, maka pada saat meninggalnya akan terjadi landfall atau gempa, dan secara kebetulan gempa itu memang terjadi pada saat Panembahan Ponorogo meninggal dunia pada tahun 1530. Sehingga ia pun dikenal dengan sebutan Pangeran Lentu. Pangeran Nugroho adalah putra Ratu Pamelingan dengan Aryo Pramono. Ia mempunyai putra bernama Ronggo Sukoati. Ronggo Sukoati dengan putri Parobasan mempunyai seorang putra bernama Raden Purboyo. Raja Ronggo Sukoati adalah raja pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan mengembangkan agama Islam di keraton dan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan adanya pembuatan jalan sejimat, yakni jalan-jalan di alun-alun Pamekasan dan mendirikan Masjid Jami Pamekasan. Saat wafatnya, Pangeran Ronggo Sukoati dimakamkan di sebelah utara keraton, tepatnya di sebelah barat Pasar Kolpajung Pamekasan, ke utara dari arah Arek Lancor. Ronggo Sukoati dimakamkan di tempat pemakaman yang memang sudah ada sejak masa pemerintahannya. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pamekasan umumnya paling banyak bekerja di sektor pertanian, selanjutnya di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Selain itu, mereka juga banyak yang bekerja sebagai petani garam. Proses pembuatan garam rakyat di Pulau Madura kerap disebut cara Madurese atau cara orang Madura. Batik tulis Pamekasan di Madura merupakan batik dengan motif yang unik dan melegenda. Keunikan batik Pamekasan Madura terletak pada warnanya, yaitu berwarna mencolok seperti warna merah. Di Pamekasan terdapat beberapa sentra batik tulis. Di Pamekasan sendiri terdapat banyak sentra pembuatan batik yang terkenal dengan hasil batiknya yang keren. Kurang lebih ada 28 sentra pembuatan batik di Pamekasan yang tersebar di 7 kecamatan. Suatu hal yang cukup menggembirakan warga Pamekasan, khususnya para seniman, adalah telah diakuinya beberapa kesenian tradisional sebagai tari unggulan Kabupaten Pamekasan. Walaupun agak terlambat, namun dengan diakuinya tari ronding, tari topeng getak, dan tari dangga sebagai tari unggulan daerah, sedikitnya beberapa jenis tari tradisi yang ada di Pamekasan telah terselamatkan. Tari ronding adalah suatu jenis tari tradisional khas daerah yang terdapat dan berasal dari Kabupaten Pamekasan. Tarian ini memiliki beberapa nama, yakni selain nama ronding, juga dikenal dengan nama
baris, dan kenca. Tarian ini menceritakan pasukan Belanda yang sedang berlatih baris berbaris pada masa penjajahan. Tari Topeng Getak merupakan salah satu tarian pembuka dalam suatu kajian kesenian Sandur. Tari Topeng Getak awalnya bernama Tari Klonoan. Tarian ini menggambarkan tokoh Prabu Bolodewo dalam lakon Topeng Dalang Madura yang ditiru oleh masyarakat awam. Ada pula tradisi rokatase atau petik laut. Tradisi ini bertujuan untuk keselamatan para nelayan. Dalam tradisi ini, biasanya warga menghanyutkan sesajen yang berisi hasil bumi dan kepala kambing ke tengah laut. Tentunya nama kerapan sapi tidak asing lagi di telinga kita. Kerapan sapi merupakan sebuah tradisi yang dipatenkan sebagai tradisi orang Madura. Keripik tete merupakan jenis keripik yang terbuat dari singkong, dan pola pembuatan keripik ini dengan cara dipipih. Dalam bahasa Madura, tete, sehingga masyarakat Madura familiar dengan sebutan krepek tete. Sate lalat atau dalam bahasa Madura biasa disebut sate lala. Tidak dibuat dari lalat, melainkan dari daging kambing atau ayam yang dipotong kecil-kecil sehingga kelihatan seperti lalat.